Akram, bacalah dengan nama Tuhanmu yang paling mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yaitu Allah yang telah mengajarkan kepada manusia bil qalam, dengan pena. Pena, coba mencatat, ini ilmu. 'Allamal insana ma lam ya'lam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa yang sebelumnya tidak dia ketahui. Kulluhu ilm, semuanya adalah ilmu. Nah, maka teman-teman yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kita menjadi faham akar yang menjadikan umat Islam ini terpuruk, akar yang menjadikan umat Islam ini jauh dari kemajuannya adalah ketika umat Islam ini dijauhkan dari ilmu. Nah, oleh sebab itu, berarti apa solusinya? Ayo kita kembali kepada ilmu Islam yang benar. Ayo kita kembali menggali sumber-sumber keislaman yang asli, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ayo kita kembali kemana? Untuk kemudian kita benar-benar memahami bahwa prinsip dasar agama Islam adalah ilmu. Prinsip dasar Islam adalah ilmu. Itulah kenapa Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, yang pertama kali Allah katakan sebelum ibadah, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmui dulu. Fa'alam, ketahui dulu. Annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Baru kemudian setelah itu wastaghfir li dzambik, baru setelah itu beristighfarlah atas dosa yang telah kamu lakukan. Nah, maka yang pertama dari problem umat Islam di era modern ini adalah umat Islam disibukkan dengan ilmu-ilmu duniawi. Umat Islam disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, kesibukan-kesibukan duniawi. Umat Islam dijauhkan dari sumber-sumber Islam yang benar, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Maka bagaimana caranya agar kita kembali dari keterpurukan itu? Maka solusinya, ayo kita hidupkan kembali generasi ilmu. Nomor 1. Nomor 2, mohon maaf moderator, saya sampai jam berapa moderator? Tolong moderator dijawab. Afwan bentar Ustaz. Jam berapa? Sebentar Ustaz. Ya. Jam 16.20 Ustaz. Udah lewat 4 menit ya? Boleh sebentar lagi Ustaz. Soalnya baik, nanti kan ada sesi tanya jawab. Ya, karena kurang 2 ya. Jadi yang pertama, apa problem terbesar umat Islam di era modern ini? Kurangnya ilmu, sehingga umat Islam dijauhkan dari Al-Quran dan As-Sunnah. Poin kedua, apa yang menjadi sumber kelemahan umat Islam saat ini adalah ad-dha'af fil aqidah. Lemah dalam memahami prinsip dasar akidah pondasi Islam. Mereka gak ngerti itu rukun Islam, rukun iman. Bahkan antum lihat ya di YouTube itu ada eksperimen apa namanya? Yang anak-anak ngecek di pinggir-pinggir jalan tanya tentang rukun iman apa? Eksperimen itu apa? Sosial eksperimen, ya. Bikin sosial eksperimen, ditanya rukun Islam ada berapa? Oh, sebutin yang pertama, nggak ngerti rukun iman. Bayangin, itu pokok agama Islam. Mereka tidak paham. Dalam keadaan mereka ngaku Muslim, dilematis. Kita bilang mereka ini Islam, tapi kok nampaknya nggak ngerti banget tentang agama Islam. Nah, itu kembali pada poin yang pertama, ilmu yang kurang. Nah, sehingga ketika ilmu itu kurang, memunculkan problematika yang kedua, ad-dha'fu fil aqidah. Lemah dalam akidah. Anak kasih antum satu cerita ya. Satu cerita di mana dengan cerita ini kita akan kemudian faham. Ternyata pendidikan akidah itu tidak bisa diremehkan. Wabil khusus di waktu-waktu anak kita masih di usia belia. Ya, 5 tahun, mulai masuk umur 7 tahun, bahkan mulai 10 tahun itu harus ditanamkan akidah yang kokoh.
Ana kasih tahu sama antum. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas suatu hari, itu Abdullah ibnu Abbas mengatakan, suatu hari kata Abdullah bin Abbas, aku ini radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibonceng oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, begitu kan? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Abdullah ibnu Abbas yang saat itu namanya Ghulam. Ghulam itu anak kecil, kira-kira umurnya 8 tahun kira-kira. Kalau 8 tahun di sekolah kita sekarang kelas 1 SD, kelas 1 atau kelas 2 SD, itu ternyata yang Rasul tanamkan kepada dia untuk memupuk jiwa akidah yang kuat. Itu Rasul ajarkan sama anak kecil, disuapin tentang akidah. Apa Rasul mengatakan? Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Aku ajarkan kepadamu wahai anak kecil beberapa kalimat. Artinya beberapa kalimat ini beberapa ilmu Islam. Yang pertama, ihfazillah yahfazk. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Dan nggak perlu dijelasin oleh Rasul kepada Abdullah bin Abbas, menjaga Allah itu bagaimana. Itu otomatis mereka mengerti. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah membersamaimu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta tolonglah kepada Allah. Wa'lam, dan ketahuilah, innal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Sekiranya seluruh dunia ini manusianya kompak untuk memberi manfaat kepadamu, yang manfaat itu tidak akan pernah kamu bisa dapatkan kecuali atas ketetapan catatan takdirnya Allah. Dan sebaliknya, wa innal ummata law ijtama'at ala ay yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan ketika manusia seluruh dunia itu kompak untuk memudoroti dirimu, mereka tidak akan mampu kecuali atas apa yang telah Allah catatkan sebagai takdirmu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Penanya sudah diangkat dan kertasnya sudah kering. Ini anak kecil umur 8 tahun. Diajarin, kenali Allah, Allah mengenalimu. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Mintanya sama Allah, pertolongan datangnya dari Allah. Manusia tidak punya kuasa ketika mereka melawan Allah. Ini anak 8 tahun. Sementara kita sekarang mau ngomong kejayaan Islam, kita sekarang mau berbicara tentang kebangkitan kaum muslimin menguasai dunia, menggulingkan ekonomi liberalis, kapitalis, komunis, idealis ideologi PKI segala macam. Akidah nggak ngerti. Nah, maka kita ini masuk Islam karena akidah. Nah, maka yang kedua berarti ketika kita tahu bahwasannya salah satu di antara problematika umat Islam di zaman modern ini adalah lemahnya akidah, maka ayo kita mulai minimal dari diri kita. Pelajari akidah. Maka ada yang dinamakan salasatu usul, 3 landasan utama dalam agama Islam. Mengenal Allah, mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Dan kita hadirin tidak akan bisa merubah kekuasaan dari puncaknya. Misalkan katakan, antum punya satu target kekuasaan yang zalim begitu, kita harus gulingkan. Gak bisa. Kalau antum akan menggulingkannya dari puncaknya, tidak bisa. Karena bawahnya terlalu kokoh. Mereka punya segalanya untuk mendukung kepemimpinan mereka. Maka kita didik anak-anak kita mulai sekarang dengan akidah yang kuat, dengan ghirah keislaman yang sempurna, agar nanti ketika yang tua-tua ini meninggal dunia, mereka akan digantikan oleh generasi yang telah kita didik dengan akidah yang kuat. Itu poin kedua. Sekarang yang terakhir, 3. Nanti saya tambah 4 untuk bonus. Yang ketiga, apa problematika umat Islam saat ini? Adalah su'ul akhlak, buruknya attitude.
Mereka tidak memiliki kepribadian yang mulia. Mereka tidak memiliki akhlak yang sempurna. Sehingga saya ingat banget ucapan dari Yusuf Islam. Antum tahu Yusuf Islam siapa? Siapa? Cat Stevens, dia tahu. Wah, jangan-jangan nggak ngerti ini. Antum cupu juga rupanya ya. Cat Stevens, seorang penyanyi dari Eropa sana kan? Wallah alam, Inggris atau Amerika? Inggris ya? Dari Inggris, Ustaz. Amerika? Inggris. Loh, kayak antum ini Britania masih Raya. khilaf ini. Inggris sama Amerika? Britania Raya. Inggris, Britania Ustaz. Raya, boleh lah ya. Apa Cat Stevens itu mengatakan? Yusuf Islam apa dia katakan? Aku berterima kasih for the God, untuk Allah katanya. Kenapa? Aku baca dulu tentang Islam, baru kemudian aku bisa berkunjung ke negara Islam. Kemudian teman-temannya tanya, loh ada apa? Kenapa engkau tidak merasa penting dahulu datang ke negara Islam biar bisa melihat cerminan umat Islam? Kenapa engkau baca buku mereka terlebih dahulu? Apa kata Yusuf Islam? Cat Stevens dia bilang, kalau saya datang ke negara Islam sebelum saya ngerti tentang buku induknya Islam, maka saya tidak akan masuk Islam. Karena saya lihat di negara-negara Islam, mereka itu negara yang tidak disiplin, negara yang tidak bersih, negara yang carut marut, dengan kriminalitas tinggi. Itu bahasa dia zaman dulu. Tapi karena aku pelajari Islam, akhirnya aku ngerti Islam yang benar. Sehingga ketika aku melihat orang Islam itu seperti itu, aku tidak terganggu. Aku katakan ini oknum saja. Nah, maka dengan itu ada ucapan yang sangat masyhur yang antum semuanya tahu. Apa ucapan itu? Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Agama Islam itu mahjubun. Mahjub itu artinya tertutupi. Bil muslimin, oleh kaum muslimin. Jadi kemuliaan Islam itu tertutupi dengan umat Islam ini. Umat Islam yang sebagiannya dianggap penipu, ngomongnya nggak pernah benar. Umat Islam yang pakaiannya tidak pernah rapi. Umat Islam yang bisnisnya senantiasa carut marut. Umat Islam yang kemudian senang berbuat onar dan kerusuhan. Itu tertutupi keindahannya Islam. Dari situ kita tahu teman-teman sekalian, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Apa beliau katakan? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah hanya untuk memberikan kesempurnaan akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Innamal umamu akhlaquha fa in baqiya akhlaquhu baqiyat, atau apa syairnya saya lupa. Sesungguhnya suatu kaum itu tergantung attitude mereka, akhlak mereka. Ketika akhlak itu masih ada di antara mereka, maka negara itu tetap akan kokoh. Sementara sekarang kita lihat akhlak kaum muslimin itu dirusak dengan tontonan YouTube, pamer kekayaan, YouTube pamer saldo ATM, YouTube pamer mobil di garasi sekian banyak, YouTube pamer istri, YouTube pamer anak, YouTube crazy rich, YouTube tayangan-tayangan klinik yang tidak mendidik, YouTube tentang berita politik yang semakin hari semakin memuakkan. Nah, maka kita mulai perlu ngerti kenapa akhlak kita ini sedikit demi sedikit mulai terdegradasi, mulai rusak. Karena apa? Karena memang musuh-musuh Islam tidak akan pernah rela ketika umat Islam itu jaya dengan akhlaknya. Kenapa? Karena antum ini, antum. Naam, antum. Ya, yang sedang ana tunjuk itu ya, itu betul. Karena antum ini, jangan senyum-senyum, serius ini. Antum ini itu adalah delegasi Islam yang dipandang oleh orang-orang kafir. Paham nggak? Jadi antum itu cerminan Islam yang akan dilihat oleh orang-orang non-Islam. Ketika antum bersih, antum ramah kepada orang lain, antum murah senyum, antum gemar membantu. Ketika antum Masya Allah senantiasa berbaur dengan masyarakat, maka itulah
risalah Islam yang tersampaikan lewat antum. Nah, maka itu tidak mungkin tersampaikan ketika akhlak kita adalah akhlak yang buruk. Itu yang ketiga. Terakhir, penutup, ini bonus dari saya. Nomor 1 tadi apa? Lemahnya atau kurangnya ilmu. Nomor 2, lemah dalam perkara akidah. Sehingga gampang digadaikan acara ini, doa itu. Tergadaikan akidahnya. Yang ketiga, karena umat Islam ini akhlaknya mulai rusak. Sehingga akan semakin terpuruk ketika akhlak itu semakin buruk. Dan terakhir yang keempat adalah masalah persatuan kaum muslimin. Ini masalah besar. Ini masalah besar. Antum tahu kan, serigala itu tidak akan memakan kambing kecuali yang terpisah dari rombongannya kan. Antum tahu kan, lidi kalau satu nggak bisa dipakai apa-apa. Digunakan malah nyakitin orang. Tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka